katanya, tapi sempat tidak dipublikasikan, tidak didokumentasikan, mungkin kita tidak tahu, berpindah tangan dan lebih kita tidak punya bukti itu lagi. Itu yang kita sangat sayangkan. Kalau yang perak banyak masih. Nah, mungkin museum dalam hal ini kita sarankan untuk juga menyimpan itu sebagai khazanah dari ekonomi Islam. Nanti kita diskusikan sama Pak Imam, itu banyak sekali. Kita ke tabel aja lah, dia lengkap. Next, operator, ke tabel. Nah ya, terus stop. Bapak Ibu bisa lihat dalam kebijakan ekonomi Kesultanan ataupun Kerajaan Palembang, uang itu sudah diterbitkan dari tahun ke tahun. Nah, yang saya buat yang sudah saya lihat di koleksi museum. Bapak Ibu bisa lihat dari raja-raja yang pertama sampai yang dan seterusnya nanti. Misalnya yang ada, misalnya diketemukan yang bertuliskan Sultan Fibalat Palembang sana 913. Itu ternyata kalau kita konversikan dalam kelompok tahun masuk dalam masa Pangeran Sidoing Lautan. Masuk dalam masa Pangeran Sidoing Lautan. Yang kalau kita konversikan tahun pemerintahannya itu di sekitar tahun 1547 sampai dengan 1552. Kalau itu dicetak 1506. Bahkan katanya ini dicetak ulang ke sana. Ada beberapa tahun tulisannya seperti ini, ya, sampai terus silakan ke bawah. Terus ya, oke, stop. Nah, ada yang berbeda-beda tulisannya, yang menariknya ini. Misalnya ada yang Masruk Fibalat Palembang, ada yang tertulis Khalifah Fibalat Palembang, pemimpin berarti ya. Ada yang tertulis Haza Fulus Palembang. Kalau diterjemahkan Hazanya artinya ini duit, Haza Fulus, inilah uang Palembang. Ternyata dicetak pada Sultan Muhammad Balauddin. Nah, uang yang sudah pernah dicetak ini semuanya berlaku pada masa itu. Hanya dengan nama lagi jenis baru seperti itu. Sama tahun peredaran pengeluaran istilahnya kan, seperti itu. Ada tertulis Khalifah, ada Sultan Fibalat, ada Hazabul, bahkan di bawahnya ada Masruk Fibalat Palembang. Keluar lagi deh. Ya, terus stop. Masruk Fibalat Palembang, kemudian Sultan Fibalat Palembang. Nah, tidak diketemukan yang dalam bentuk kertas sampai saat ini. Kalau nanti kawan-kawan ada informasi, diinformasikan kepada pihak museum, ini harus dikoleksi yang dalam bentuk kertas. Saya menduga bahwa kertas ini memang tidak dicetak ya, tapi dugaan ini baru analisis, dugaan sementara, karena sampai saat ini belum diketemukan. Tapi bisa saja dugaan ini salah ketika nanti diketemukan dalam bentuk kertasnya, atau uang kertas. Yang sampai sekarang ini berada hanya uang logam. Jadi Pak Imam, sulit sekali kita menemukan uang kertasnya, semuanya logam. Nah, baru yang berhubungan dengan Palembang, yang ada kaitan dengan Palembang, itu di zaman sekarang. Misalnya uang kertas yang dicetak di 10.000 ada gambar museum, itu hanya mengkaitkan saja, ada kaitannya dengan pahlawan nasional. Nah, selanjutnya, oke, kita balik ke kebijakan terus. Sampai ke stop, naik lagi satu. Nah, di sini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bagian ini. Inilah yang terkait dengan kebijakan nanti. Kenapa? Untuk ekonomi sah bandar, perdagangan itu diatur oleh sah bandar. Makanya dulu ada istilah sah bandar. Palembang ini sah bandar. Ya, sah bandar inilah nanti yang mengatur kedaulanya. Jadi kalau di tabel ini saya ambil dari Pak Mesuri, Tesis Biro. Ini namanya sirkulasi perdagangan monopoli di Palembang. Dimonopoli oleh Sabandar, poin A. Kemudian dia ada bawahannya Rabang dan Jenang. Rabang dan Jenang ini di bawahnya lagi ada Pasira. Nah, ini kajiannya Pak Akbar. Di bawah Pasira ini nanti ada Proaktif,
Di bawah Pratin di bagian E itu ada yang namanya mata gaul atau di daerah dusun. Jadi jalur perdagangan itu berantai. Nah, Sultan di mana posisinya? Sultan yang megang Sabandar tadi. Artinya ekonomi itu dikendalikan penuh, Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari tabel ini, jadi ekonomi kita ini secara apa? Keluar itu dipegang penuh oleh Sultan, oleh Raja. Untuk urusan perdagangan di dalam itu diserahkan kepada Sabandar. Sabandar ini nanti yang membuat dibantu oleh Harapan dan Jenang. Nah, Harapan dan Jenang ini dibantu lagi ke bawahnya lagi, di tingkat lebih bawah lagi namanya Pasira. Pasira nanti membantu tingkat bawah lagi. Nah, yang terakhir itu adalah rakyat yang jual beli dari Uluan, Kiliran, langsung bawa gitu kan, langsung penjualan langsung. Nah, kan tadi judul saya adalah bagaimana Sultan itu mengatur kebijakan ini. Ya karena Sultan yang paling atas meganya, dia tinggal mengatur saja. Dan di dalam naskah Hikayat Palembang yang baru selesai kemarin kami tulis, bahwa untuk urusan keluar itu hak penuh dari kesultanan atau raja. Sehingga nanti makanya ada semacam MOU kerjasama dan lain sebagainya. Misalnya ada kontrak dagang. Misalnya Sultan kontrak dagang dengan VOC, Sultan kontrak dagang dengan Inggris misalnya, EIC misalnya, dan seterusnya dengan apa saja. Jadi untuk keluar tidak boleh melewati Sultan. Ini yang disebut dengan monopoli perdagangan masa itu. Untuk ke dalam diserahkan kepada Sabandar. Menarik ini. Jadi kebijakan ekonominya teratur, tidak bisa melampaui itu. Kalau lewat itu dianggap pelanggaran. Nah, nanti peran-peran dari Pasira, Pratin, nah itu yang dikaitkan dengan marga ini. Itu nanti bisa ditanyakan dengan Pak Albar. Seperti itu. Masih ada waktu, Dinda? Masih. Oke. Masih 2 jam lagi. Oke, kita next terakhir, nah ya di bawah. Nah di sini. Kalau kita lihat bagaimana ekspor keluar dari perdagangan kita tahun 1821 sampai 1832 tercatat bahwa ada penjualan lada, beras, ganding, damar putih, damar hitam, kemenyan, katun, dan yang lain-lain yang tidak terdata. Ini yang terdata saja. Kak Robi. Nanti Kak Robi boleh eksplor ini. Ya, karena Kak Robi ini lagi menelusuri tentang sungai dan lada katanya kemarin itu. Nah ini lada Kak Robi 1821, 1823, 1825, 1827, 1829, 1832 tercatat. Ada yang tidak terdata, ada yang terdata, dan tidak terdata, dan seterusnya. Inilah tabel masa itu. Perdagangan ini terjadi artinya apa? Karena Sultan mengatur semuanya. Ekspor impornya sudah ada waktu itu. Terus dari segi moneter Sultan juga sudah mengenalkan uang. Baik itu uang yang luar, uang dari luar negeri masuk juga, uang kita sendiri juga ada. Produksi dari Kesultanan Palembang. Jadi ekonominya benar-benar hidup pada waktu itu. Jadi nggak salah kalau ini diangkat oleh museum. Kebenaran museum juga punya koleksi tentang uang, karena memang tema kita Pak Imam Pak Albareka itu terkait koleksi kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan Sultan mengatur penuh, Raja mengatur penuh kebijakan ekonomi. Untuk urusan keluar itu langsung di-tackle oleh Sultan sendiri, dibantu oleh para pangeran dan sebagainya. Untuk ke dalam, mengatur kebijakan ke dalam diserahkan kepada Sabandar, tetap dipantau oleh Sultan. Sabandar dibantu oleh Jenang tadi, dan seterusnya ada sampai tingkat ke paling bawah. Itu saja mungkin yang bisa. Habis mungkin ya materinya, karena desain untuk 20 menit. Sudah itu nanti kita silakan dengan Pak Albar supaya Pak Albar bisa menutup ini dengan lebih lengkap lagi. Silakan. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Panji. Pas nih Angga 20 menit bacaan. Lah baca ngukur deh. Baik, Bapak Ibu hadirin dan adik-adik mahasiswa.